Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang genetika, di mana kita akan nanti mempelajari tentang pewarisan sifat, biosintesis protein, transkripsi DNA, translasi DNA, dan yang terakhir yaitu tentang replikasi DNA. Baiklah Ananda, kita masuk materi yang pertama yaitu pewarisan sifat. Ada yang tahu apa itu pewarisan sifat? Penurunan sifat, Bu. Betul sekali Ananda. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunan ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Jadi, sifat-sifat ini dikendalikan oleh gen yang terdapat dalam kromosom di dalam inti sel. Jadi, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu gen? Pewarisan sifat, Bu. Betul Ananda, gen yaitu unit dasar pewarisan sifat yang terdapat dalam DNA tubuh kita. Gen mengkode informasi untuk menghasilkan protein yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Selanjutnya kita membahas tentang alel. Ada yang tahu apa itu alel? Tidak, Bu. Bentuk alternatif dari satu gen. Setiap gen memiliki dua alel, satu dari ayah dan satu dari ibu. Baik Anda, kita masuk materi selanjutnya yaitu biosintesis protein. Ada yang tahu apa itu biosintesis protein? Proses pembuatan protein, Bu. Baiklah Ananda, kita masuk materi selanjutnya yaitu sintesis protein. Agar tubuh tetap sehat, kita memerlukan zat, salah satunya protein. Protein harus dibuat dalam tubuh kita. Sehingga proses pembuatan protein dikenal sebagai sintesis protein. Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita. Yang pertama, transportasi zat. Yang kedua, pembentukan enzim. Yang ketiga itu kekebalan tubuh. Bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Sintesis protein terjadi pada dua tahap. Yang pertama, transkripsi dan kedua, translasi. Transkripsi yaitu proses pembuatan salinan RNA menuju dari DNA. Translasi yaitu proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Singkatnya yaitu sintesis protein yaitu proses DNA menjadi mRNA lalu mRNA menjadi protein. Baiklah Ananda, selanjutnya kita akan belajar tentang transkripsi DNA. Ada yang tahu apa itu transkripsi? Apa itu seperti menyalin sesuatu, Bu? Tepat sekali. Transkripsi adalah proses menyalin kode genetik dari DNA menjadi molekul RNA. Ini adalah langkah pertama dalam sintesis protein. Yuk kita bahas lebih detail. Bayangkan DNA kita seperti sebuah buku resep raksasa yang disimpan di inti sel. Namun, buku ini tidak bisa keluar dari inti. Jadi, apa yang dilakukan sel? Menyalin resepnya, Bu. Benar sekali. Resep atau gen yang diperlukan disalin ke dalam bentuk RNA. Proses inilah yang disebut dengan transkripsi. Ada 3 tahap penting dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pertama yaitu tahap inisiasi. Enzim RNA polimerase mengenali area khusus pada DNA yang disebut dengan promotor. Setelah mengenali promotor, RNA polimerase mulai membuka untaian DNA. Jadi, DNA-nya seperti resleting ya, Bu? Betul sekali. Untaian DNA terbuka untuk memberikan akses kepada RNA polimerase. Setelah DNA terbuka, RNA polimerase mulai menambahkan basa nitrogen komplementer ke RNA. Ingat, dalam RNA, basa timin pada DNA digantikan oleh urasil. Jadi, kalau di DNA ada ATCG, di RNA akan jadi AUCG kan, Bu? Tepat sekali. RNA tumbuh seperti benang yang semakin panjang seiring RNA polimerase bergerak. Tahap yang terakhir yaitu terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai area yang disebut terminator, proses transkripsi berhenti. Molekul RNA yang terbentuk disebut dengan mRNA atau messenger RNA. Apakah setelah itu RNA-nya langsung digunakan, Bu? Belum. Sebelum digunakan, mRNA akan mengalami proses penyuntingan atau modifikasi pasca transkripsi untuk menjadi siap pakai. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bahas tentang proses translasi. Tahap translasi ini merupakan materi yang sangat menarik. Nah, apakah anak-anak ibu pernah mendengar istilah ini? Pernah, Bu. Translasi DNA itu tentang bagaimana tubuh kita membuat protein kan, Bu? Protein?
Bukannya protein itu dari makanan ya? Betul sekali, kita bisa mendapatkan protein dari makanan. Tapi tubuh kita juga bisa membuat protein sendiri dengan membaca informasi yang ada di DNA. Yuk Ibu jelaskan lebih lanjut. Jadi, translasi dimulai dengan mRNA keluar dari inti sel menuju ribosom. mRNA membawa kode genetik dalam bentuk kodon. Apa itu kodon anak-anak? Kodon itu 3 huruf pada mRNA kan Bu? Seperti AUG atau GCC. Benar sekali. Kodon adalah kelompok 3 nukleotida. Kodon pertama, UAA, yang disebut sebagai kodon inisiasi. Kira-kira apa fungsinya? Apakah itu seperti sinyal mulai untuk translasi, Bu? Tepat sekali. Kodon AUG mengkode asam amino metionin sebagai tanda dimulainya proses. Setelah itu, tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon di mRNA. Setelah kodon inisiasi, tRNA lain mencoba kodon berikutnya pada mRNA ketika kodon sesuai dengan satu asam amino tertentu. Oh, jadi tRNA seperti penerjemah ya Bu? Membawa asam amino berdasarkan bahasa kodon di mRNA? Betul sekali. Proses ini disebut dengan elongasi. Asam amino yang dibawa oleh tRNA dihubungkan menjadi rantai polipeptida dengan bantuan enzim. Jadi sekarang banyak kodon terbaca. Semakin panjang rantai polipeptida yang terbentuk, maka rantai ini akan membentuk protein fungsional. Proses translasi berakhir pada ribosom membawa kodon stop seperti UAA atau UAG. Kodon ini memberi sinyal bahwa protein sudah selesai dibuat. Jadi, kodon stop seperti tanda berhenti ya Bu? Betul, dengan demikian protein dilepaskan dan siap digunakan oleh tubuh. Wow, ternyata translasi itu seperti pabrik otomatis ya. Semua bekerja dengan rapi. Betul sekali. Jadi, singkatnya, translasi dimulai dengan kodon inisiasi di mRNA, dilanjutkan dengan elongasi di tRNA yang membawa asam amino, dan diakhiri dengan kodon stop. Protein yang dihasilkan ini adalah komponen penting dalam tubuh kita. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu replikasi DNA. Baiklah Ananda semua, untuk materi terakhir ini, kita akan belajar tentang replikasi DNA. Nah, ada yang tahu apa itu DNA? Itu kode genetik kita, Bu, seperti cetak biru tubuh kita, kan? Tepat sekali, DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik. Nah, sekarang bagaimana jika tubuh kita ingin membelah sel? Apa yang harus dilakukan DNA? Harus menggondolkan dirinya, Bu. Benar, itu disebut replikasi DNA. Nah, mari kita bahas bagaimana prosesnya. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 helai berpilin satu sama lain membentuk struktur double helix. Setiap helai terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Berarti harus ada pasangan masing-masing dong, Bu. Benar sekali, setiap basa akan saling berpasangan, di mana basa nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin dan basa nitrogen sitosin akan berpasangan dengan guanin. Setiap helai DNA memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen. Kedua helai ini memiliki arah jalan yang berlawanan. Hal inilah yang menentukan bagaimana setiap helai DNA direplikasi. Baiklah, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan 2 untai DNA dibantu oleh enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau cetakan untuk menghasilkan untai DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase, di mana enzim ini akan membuat sepotong RNA pendek yang disebut dengan RNA primer. RNA primer ini akan menjadi titik awal untuk membuat untai baru DNA. Kemudian enzim DNA polimerase menempel pada RNA primer dan akan membentuk untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen
Salah satu untai baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat, sehingga disebut dengan lady strand. Pada untai yang lain disebut lagging strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen yang terbentuk dimulai dengan RNA primase yang menempel dan membentuk RNA primer. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada lagging strand dan membentuk fragmen Okazaki yang lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali setelah untai DNA baru selesai dibuat. Maka enzim exonuklease akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Terakhir, enzim ligase akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah proses dari replikasi DNA, di mana satu DNA double helix akan membentuk dua DNA double helix yang baru. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.